Crispy chicken yang bakal gue buat hari ini berbeda dari crispy chicken lainnya. Kenapa? Karena di sini gue menggunakan 5 macam bumbu rempah. Dan tentunya gue bakal membuat dipping sauce untuk menambahkan cita rasa dari si crispy chicken tersebut. Langsung aja kita masak. Yang pertama, di sini gue menggunakan ayam yang fresh. Kenapa fresh? Karena ayam tersebut lebih enak untuk dimakan, lebih juicy, dan juga pasti teksturnya bakal lembut banget. Di sini gue udah siapin bawang putih yang udah dicincang halus. Ada jahe yang udah gue parut, ada garam, 5 spice, dan juga merica. Langsung aja kita marinasi kali ya. Oke, di sini bawang putihnya masuk dulu. Oke, bawang putihnya masuk. Sudah. Jahe masuk. Jahe masuk. Biarkan dia berproses untuk marinasi. Dan juga di sini garam seperlunya, secukupnya. Oke, masuk garam. Dah, kita masukin lada. Oke, lada masuk. Yang terakhir ini adalah spesialnya, yaitu 5 spice-nya. 5 spice ini terdiri dari jinten, cengkeh, kayu manis, dan juga ada biji andaliman. Terakhir ada bunga lawang yang di blender secara halus. Ya, kita langsung aja marinasi. Oke. Nah, sudah termarinasi dengan baik. Kita aduk-aduk sampai merata. Oke. Proses marinasi ini kurang lebih sekitar 30 menit. Lebih lama, lebih baik. Boleh seharian ya, teman-teman. Kita langsung wrapping aja. Oke. Kita wrapping. Kenapa di wrapping? Karena biar udaranya tetap di dalam, kandungan flavornya juga tetap terjaga. Nah, ini dia bakal kita marinasi selama 30 menit. Oke, masuk ke kulkas. Oke, setelah kita menunggu untuk proses marinasi si ayamnya, sekarang kita bakal buat si saus dippingnya. Pertama, hal yang dibutuhkan adalah daun bawang. Jadi daun bawang ini bakal gue bakar, bakal gue masak untuk mendapatkan aroma lebih atau smoky daripada si dipping sauce itu. Oke, di sini bijinya dibuang. Kita potong kasar aja si daun bawangnya. Oke. Di sini sudah ada panci yang sudah gue panaskan. Kita masukkan minyak sedikit. Biarkan dia panas, baru kita masukkan si daun bawangnya. Kita setel di panas sedang. Oke. Jika sudah, baru kita masukkan si daun bawangnya. Biarkan dia berproses untuk masak. Nah, di sini gue bakal membuat si dipping sauce-nya, yaitu bahannya mudah banget, gampang. Di sini gue menggunakan madu. Oke, madu. Kecap asin. Jahe. Yang sudah dicincang halus tentunya. Dan juga bawang putih halus, cincang halus. Air panas. Gunanya air panas ini untuk melarutkan si liquidnya. Oke. Lalu terakhir kita ada gula. Kita masukkan si gula. Kalau gulanya sudah masuk, lalu kita aduk, biarkan sampai gulanya larut. Kalau sudah, kita sisihkan. Oke. Masuk ke dalam si daun bawang. Biarkan dia sampai burn, sampai dia keluarin aroma dan smoky. Oke. Sampai dia berwarna kecoklatan. Nah, ini sepertinya sudah jadi. Bisa kita potong halus-halus. Nah, ini bentuknya. Oke. Berasa banget aromanya udah keluar, smoky-nya udah keluar. Tuh. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia sudah terburn, terbakar untuk mengeluarkan aroma dari si daun bawang. Nah, sekarang baru bisa kita potong-potong. Secara halus potongnya. Oke, potong tipis, halus. Oke. Atau kalian bisa cincang halus juga. Dari sini kecium banget ya aromanya, dia keluar banget.
karena ada bagian dari getah si daun bawangnya yang mengeluarkan aroma. Jadi pada saat kita cocol ayam ini ke dalam dipping sauce, bakal keluar juga aromanya. Dan bakal berasa. Oke, ini sudah cukup halus. Kita bisa masukkan ke dalam si saus. Oke. Nah, cukup sampai bersih. Sampai semuanya masuk bahan daun bawang yang sudah kita masak tadi. Oke. Lalu kita aduk sedikit biar sampai dia merata. Nah, saus dippingnya sudah jadi nih. Gampang kan? Kita langsung ke step selanjutnya ya. Untuk membuat tepung crispy-nya, di sini gue menggunakan tepung terigu dan tepung tapioka. Oke. Terus ini kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah rata, sudah tercampur. Untuk membuat ayamnya lebih crispy nanti, baiknya tepung ini bakal kita campur dengan air. Oke, sekarang kita cuma cukup dengan cipratin aja ya. Cuman beberapa aja, karena bakal kita aduk lagi sampai tekstur tepungnya bergumpal. Dan juga untuk membuat crispy si ayam. Oke, bisa langsung kita aduk. Oke, kita aduk pakai tangan aja, cukup. Oke. Nah, di sini kita udah dapetin teksturnya nih, ini bergumpal-gumpal. Setelah ini kita bakal balur ayamnya ke tepung ini, lalu kita goreng. Oh iya, jangan lupa kita panasin minyaknya dulu untuk nanti kita goreng si ayamnya. Oke. Ini tekniknya namanya deep fried ya, jadi menggoreng dengan keadaan minyak yang banyak. Dan suhunya harus 180 derajat. Kenapa? Karena biar tekstur ayamnya lebih crispy pastinya. Nah, ini dia ayam yang udah gue marinasi selama 30 menit di dalam kulkas. Oke, step selanjutnya, caranya agar ayam ini terbalur dengan baik dan benar. Di sini gue udah siapin kuning telur untuk memasukkan ke dalam si ayam. Oke, kita masukkan. Oke, biarkan dia tercampur rata. Oke, kita aduk dulu sampai merata. Lalu kita bakal masukin ke dalam si tepung yang udah kita buat tadi. Oke, pelan-pelan aja kita taburin di atasnya tepung yang udah bergumpal. Lalu di balik sisi lainnya juga sama. Oke, tuh pasti kelihatan kan? Oke, ini cukup sampai sini. Ayam satunya juga bakal kita balur ya dengan tepung sampai merata. Boleh kalian pijit-pijit juga. Oke. Sisi lainnya kalian kasih tepung lagi. Nah, gue rasa cukup nih karena dia udah tercampur, sudah melekat juga pada ayam. Saatnya untuk kita goreng. Cara untuk mengecek minyaknya panas atau belum dengan cara cukup kita taruh beberapa tepung ke dalam ayam. Jika dia sudah berbuih atau dia udah bubbling, itu tandanya minyaknya sudah panas di angka 180 derajat. Nah, langsung aja ya, bisa kita goreng ya. Oke, kita goreng. Pelan-pelan aja gorengnya. Nah, biar dia merata. Oke, satunya juga kita akan goreng. Tuh. Dia akan berbuih, dia akan bubbling. Ini tandanya minyaknya sudah panas. Oke. Masak hingga golden brown. Tipsnya, kalau kalian memasak di minyak yang tidak panas, itu akan menyerap ke dalam si ayam dan ayamnya pasti tidak akan crispy. Kalau ini udah dipastikan bakal crispy. Nah, sambil kita menunggu ayamnya matang, kayaknya kita bikin garnisnya dulu nih. Di sini gue memakai timun dan juga ada iceberg lettuce. Oke, kita potong timunnya dulu. Cukup potong timunnya memanjang atau kita bisa sebut julienne, potongan julienne, yaitu panjang. Oke, kita potong sisi satu dan sisi lainnya. Kalau sudah, kita dirikan timunnya, lalu kita potong iris panjang-panjang seperti ini. Oke, sampai dia tipis-tipis aja cukup. Oke,
kita nggak usah ambil bijinya ya, teman-teman. Nah, di sini teksturnya panjang-panjang, lalu kita potong slice. Oke, kita potong aja satu-satu, potong memanjang begini, tipis dan panjang ya. Ini yang disebut potongannya julienne. Oke, gue pakai timun dan lettuce selain buat garnish, juga buat nambahin serat di makanan ini. Oke, cukup. Ini potongannya, panjang-panjang. Lalu kita akan memotong si iceberg-nya. Nah, untuk memotong lettuce ini gampang banget. Gue cuma butuh 1/4 bagiannya doang. Oke, sini udah gue potong 1/4 bagian. Nah, seperti ini. Kita cukup ambil bagian yang paling crispy, yaitu bagian dalamnya. Kita cukup potong memanjang dan tipis. Oke, usahain tipis biar dia lebih crispy. Oke, cukup. Nah, ini dia potongannya, memanjang dan tipis. Lalu bakal kita campurkan dengan si timun. Oke, kita siapkan tempatnya, wadahnya. Lalu kita taruh campuran keduanya. Buat garnishnya selesai. Oke, sekarang kita cek ayam ya. Kayaknya nih ayamnya sudah mulai matang. Ya, bisa kalian lihat nih, warnanya sudah mulai golden brown. Sedikit lagi kita masak lagi ya. Oke, kita siapkan alasnya untuk si ayam ini. Oke. Udah cukup nih, kita angkat kali ya. Kita siapkan wadahnya untuk meniriskan si ayam. Mantap. Oke, satu lagi. Mantap. Gak sabar banget nih pengen coba ini. Kita matikan kompornya. Nah, saus yang sudah tadi kita bikin udah siap untuk disajikan bersama si ayamnya. Lalu juga kita punya garnishnya. Oke. Sekarang kayak kita potong ayamnya nih. Penasaran banget kan? Kita potong ya. Udah terdengar banget suara crispy-nya. Nggak sabar banget nih untuk motong. Kita potong ya. Kita potongnya slice aja tipis. Nah, kalian bisa lihat teman-teman. Ini ayamnya sudah matang. Lihat teksturnya tidak mentah. Karena masak di api yang panas, yang cukup panas. Dan juga pastinya crispy. Ayam crispy chicken siap untuk diplating. Rasanya enak banget, tekstur luarnya crispy, tapi dalamnya tetap juicy. Kenapa? Karena gue menggunakan paha ayam. Apalagi pas ditambah dengan cocolan saus, makin enak. Dicoba di rumah.